Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan karunia-Nya sehingga saya bisa presentasi pada malam hari ini dengan nikmat dan kesehatan yang diberikan kepada saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya di awal kehidupan sampai yaumul kiamah. Dan amin. Dan yang saya hormati Abi Anumida selaku Direktur Pesantren sebagai Melare Banwida serta keluarga Abi Anumida yang ada di mana saja dan di waktu kapan saja. Oke, tidak lupa yang saya hormati guru-guru saya yang ada di MCS MA Al-Quran Lare Banwida atau sudah lampau MI, serta yang saya hormati juga staf-staf yang ada di Hanifida, serta tidak lupa dengan keluarga saya yang di rumah yang ada di mana saja. Semoga saya selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maim Farik. Saya akan mempresentasikan tentang asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Yaitu asbabun nuzul dapat dipengertikan dari dua kata yang artinya asbab yang berarti sabab, yang berarti lagi sebab atau latar belakang suatu ayat atau surat atau turunnya Al-Quran. Dan asbabun nuzul ada nuzul artinya turun. Dan menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, yaitu asbabun nuzul yaitu kejadian karena diturunkannya Quran. Jadi memperkirakanlah Muhammad Hasbi As-Siddiqi ini asbabun nuzul menerangkan tentang turunnya Al-Quran untuk menerangkan hukum-hukum kejadian-kejadian yang sedang terjadi atau di Al-Quran itu, serta suasana diturunkan dan dapat dibicarakan sebab diturunkannya kenapa. Dan ada yang menyebut juga para ulama yaitu namanya Az-Zarqani, yaitu asbabun nuzul itu keterangan yang mengenai sesuatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turun Al-Quran atau turun surat. Rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turun. Dan macam-macam redaksi. Yang pertama yaitu pernyataan tegas dan jelas. Dan mengenai sebab-sebab, yaitu seperti perawi sabab mengatakan sababun nuzul ayah kada, yaitu sebab nuzul ayat ini adalah begini. Dan ada yang mengatakan yang digunakan ta kibiyah yang seperti makna menunjukkan urutan peristiwa, serta yang dirangkai oleh fa anzalahu yang artinya turunlah ayat. Dan yang kedua yaitu redaksi menerangkan sebab nuzul atau menanyakan sekedar jelaskan, jadi sekedar menjelaskan kandungan ayat saja. Dan ada yang pertama yaitu ditetapkan ada suatu ayat yang ayat
kedua versinya riwayatnya sama. Jadi memiliki tingkat kebenarannya sama. Itu harus dikompromikan untuk menjadikan siapa yang berhak ini, siapa yang berhak ini, yang benar siapa. Kalau ditetapkan bisa dua atau lebih atau salah satunya. Dan yang kedua yaitu sama tingkat kebenarannya penurunannya. Ayat itu mempunyai sebab-sebab atau berulang asbabun nuzul yang jauh waktunya dan tidak dapat disatukan peristiwanya. Ya, jadi harus mengetahui dan urgensi mempelajari asbabun nuzul, yaitu yang pertama, seseorang dapat mengetahui asbabun nuzul itu dari hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab-sebab yang tertentu. Jadi orang itu bisa dari diturunkan melalui sebab tertentu bisa. Yang kedua yaitu seseorang dapat mengetahui asbabun nuzul dari pelaku atau orang yang terlibat dalam ayat itu dan dalam peristiwa yang didahului dengan suatu ayat. Dan yang ketiga yaitu seseorang dapat menentukan apakah pesan ini khusus atau umum. Itu harus mengetahui oleh orang-orang dengan berbagai cara untuk mengetahui asbabun nuzul. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun tingkah laku saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.